Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 8 semester genap, yaitu teorema Pitagoras. Kita akan fokus membahas memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teorema Pitagoras atau apa bunyi dari teorema Pitagoras? Jadi Pitagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, bagaimana cara memeriksa kebenaran teorema Pitagoras? Untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, ini ada kaitannya dengan bangun persegi dan bangun segitiga siku-siku. Nah, perhatikan gambar pertama di sini. Di sini terdapat sebuah gambar persegi ini dengan panjang sisinya adalah A tambah B. Di dalam persegi ini diletakkan 4 buah segitiga siku-siku. Ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga, dan segitiga yang keempat. Nah, luas keempat segitiga ini sama karena memiliki panjang sisi siku A, panjang sisi berikutnya adalah B, dan panjang sisi miringnya adalah C. Ini sama semua. Nah, ketika diletakkan 4 buah segitiga ini, maka di dalam persegi yang besar ini terbentuk sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah C, di mana luas persegi ini adalah C kali C atau C pangkat 2. Selanjutnya perhatikan gambar kedua. Pada gambar kedua ini terdapat sebuah persegi dengan panjang sisi A tambah B juga. Kemudian di dalam persegi ini ada 4 buah segitiga yang besarnya sama dengan gambar yang pertama tadi, hanya saja posisi dari segitiga ini berbeda dengan gambar yang pertama. Untuk segitiga 1 dan 4 ini posisinya masih tetap sama, tetapi untuk segitiga 2 dan segitiga ketiga ini posisinya berpindah, di mana segitiga kedua ini panjang sisi miringnya ini berimpit dengan segitiga pertama, sehingga menjadi seperti ini gambarnya. Kemudian segitiga ketiga panjang sisi miringnya juga berimpit dengan panjang sisi miring segitiga keempat, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ketika posisi segitiga kedua dan ketiga berpindah, maka di sini terbentuk 2 buah persegi Persegi yang pertama ini persegi yang memiliki panjang sisi A dengan luas dari persegi inilah A kali A, yaitu A pangkat 2. Kemudian terbentuk persegi kedua itu persegi yang besarnya ini agak sedang dengan panjang sisinya adalah B dan luas perseginya adalah B kali B, itu B pangkat 2. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa untuk gambar pertama dan gambar kedua, luas persegi yang besar ini kan sama karena panjang sisinya sama, yaitu A tambah B. Kemudian luas keempat segitiganya juga sama untuk gambar pertama dan gambar kedua. Yang berubah di sini adalah yang tadinya pada gambar pertama terbentuk persegi dengan luas C pangkat 2. Nah, pada gambar kedua terbentuk 2 buah persegi dengan luas A pangkat 2 dan B pangkat 2. Tetapi untuk segitiganya ini sama. Artinya dapat kita tarik kesimpulan bahwa luas persegi yang pada gambar pertama ini yang besar ini itu sama dengan jumlah dari luas persegi yang kecil dan luas persegi yang sedang ini. Atau dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, agar lebih jelas perhatikan gambar ketiga di sini Sini kita ambil salah satu dari segitiga siku-siku ini dengan panjang siku-sikunya A, panjang siku-siku lainnya adalah B, dan panjang sisi miringnya adalah C. Perhatikan untuk panjang siku-siku dari segitiga ini panjangnya A itu sama dengan persegi panjang sisinya sama-sama A juga, berarti kita bisa impitkan dulu ini untuk persegi yang kecil ini dengan luas A pangkat 2 kita impitkan di posisi ini, karena panjang sisinya sama-sama A dengan panjang siku-siku dari segitiga. Begitu pula untuk panjang siku-siku dari segitiga itu panjang B, dia kan panjang sisinya itu sama dengan sisi persegi yang B pangkat 2 berarti kita bisa impitkan juga seperti ini.
Nah, terakhir untuk panjang sisi miring atau sisi C ini bisa kita impitkan dengan persegi yang agak besar ini dengan panjang sisinya juga C. Nah, seperti ini. Jadi, kembali lagi tadi bahwa luas persegi yang besar ini itu sama dengan luas persegi yang kecil ditambah dengan luas persegi yang sedang ini, atau mudahnya tadi C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sehingga di sini kita bisa tuliskan ya beberapa persamaan atau beberapa rumus ya. Rumus yang pertama di sini. Rumus pertama kita bisa tuliskan C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ini rumus yang pertama atau persamaan pertama untuk teorema Pitagoras ya. Kemudian bisa kita turunkan untuk rumus yang kedua. Karena di sini C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, artinya A pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Jadi kita bisa tuliskan di sini A pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ini untuk rumus yang kedua. Kemudian untuk rumus yang ketiga kita bisa buat lagi. B pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Kita tulis ini B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Ini untuk rumus yang ketiga. Sini kita bisa tuliskan keterangan ya. Keterangan untuk A. Apa sih yang dimaksud dengan A? A di sini adalah panjang sisi siku-siku. Yang ini tadi ya. Panjang sisi siku-siku dari segitiga siku-siku. Kemudian untuk B, B itu juga adalah panjang sisi siku-siku dari segitiga siku-siku. Kemudian C di sini adalah panjang dari sisi miringnya. Nah, agar lebih paham kita akan coba membahas beberapa contoh soal ya. Sini ada contoh yang pertama ya. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Soal kedua. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Oke, demikian pembahasan pembuktian teorema Pitagoras. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.